Kita sekarang mulai membahas gurindam pasal per pasal. Nah, ini juga menarik nih, cari olehmu akan istri. Ya, yang boleh menyerahkan diri. Nah, gimana Prof? Di mana inti dari pasal keempat ini? Maka seluruh bangsa ini adalah bangsa kita. Sakit satu orang, kita akan merasakan semuanya. Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap tentang Melayu adalah cakap yang tidak akan pernah berakhir. Mengapa demikian? Karena Melayu mempunyai khasanah budaya yang luar biasa. Dan siapa yang tidak kenal dengan Gurindam 12? Gurindam 12 yang membahana ini seakan-akan dia akan menjadi wasiat turun-temurun kepada seluruh generasi. Dan hari ini kita sampai generasi yang disebut sebagai generasi milenial. Dan apakah Gurindam 12 ini masih terpakai? Ini pertanyaan pokok pada podcast kita hari ini. Saya berbangga dan berbesar hati telah hadir atas undangan saya Profesor Madya Dr. Haji Abdul Malik MPD, Guru Besar pada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Ali Haji. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dr. Hardi. Terima kasih Bang, apa sehat? Ya. Alhamdulillah. Kita akan mencoba membahas nanti Bang Gurindam dari pasal ke pasal. Dan ini penting untuk kita wariskan sebagai ilmu dan pengetahuan bagi generasi-generasi milenial. Tapi sebelum itu, dapatkah Abang menjelaskan bagaimana sebenarnya kekuatan yang luar biasa pada Raja Ali Haji dengan Gurindam 12-nya? Silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Ardi dan siapapun yang menyaksikan acara ini. Terima kasih ya karena mengangkat tema ini. Kelebihan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini adalah karena Raja Ali Haji mengangkat tema dan sub-sub tema Gurindam 12 ini memang diperlukan ya oleh manusia sejak manusia lahir sampai meninggal dunia. Jadi kalau kita telusuri pasal demi pasal, nah pasal pertama sampai dengan pasal 12 itu mengalir ceritanya dari keperluan hidup kita sebagai makhluk Allah, itu atau makhluk Tuhan, nah sampai kita nanti meninggal dunia. Dalam perjalanan itu bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, lingkungan alam dan sebagainya. Jadi apa sebabnya tadi pertanyaan Dr. Hardi itu Gurindam ini jadi menarik ya karena itu. Jadi keperluan manusia itu semuanya dirangkumi oleh Gurindam 12 ini dalam suatu karya yang sebetulnya pendek saja, tetapi memuat semua nilai yang diperlukan. Dan nilainya universal. Kalau saya katakan universal apa? Nilainya kebenarannya itu memang diakui oleh semua bangsa di dunia ini asal kita bersedia membuka diri untuk itu. Apapun agamanya, walaupun setting Raja Ali Haji tentu karena beliau beragama Islam ya setting Islam, tetapi sebetulnya semua orang beragama meyakini akan kebenaran nilai-nilai itu. Ya. Iya Bang. Ya. Kalau kita tarik ke belakang, ya. Bagaimana sebenarnya sejarah penulisan daripada Gurindam 12 ini sehingga dia menjadi satu karya mahakarya yang hari ini memang menjadi kebanggaan daripada kita orang-orang Melayu. Ya, jadi kalau kita lihat ya dibandingkan dengan karya pertama Raja Ali Haji ini kan karya kedua. Karya pertama itu kan Syair Abdul Muluk. Nah, syair itu kan agak panjang ya. Dan setelah saya buat kajian dia tidak selengkap Gurindam 12 dalam memuat nilai ini. Jadi sebetulnya dari 20 karya Raja Ali Haji yang ditemui sekarang itu, nah semuanya kan dapat dikembalikan kepada Gurindam 12. Itu menariknya. Ya, baik karya sebelum maupun karya sesudahnya, semua nilainya itu dapat ditarik ke Gurindam 12. Nah, jadi Raja Ali Haji sebetulnya menginginkan ada setidaknya ada dua hal yang paling penting. Yang pertama itu bahwa beliau atau almarhum ingin menanamkan nilai-nilai ini kepada anak cucunya, ya kan, kepada ya bangsa kita lah, bangsa Indonesia,
bangsa Nusantara pada masa itu, bahwa kalau kalian ingin jadi bangsa yang bermartabat, ini loh yang perlu diterapkan dalam hidup. Nah itu satu kan. Nah lalu yang kedua, di samping itu, Raja Ali Haji ini kan sejak awal kepengarangannya sudah melihat ada tanda-tanda bahwa bahasa Melayu ini agak tergerus masuknya pengaruh bahasa-bahasa asing seperti bahasa Belanda. Yang pada waktu itu orang Melayu atau masyarakat Nusantara pun sudah mulai terpengaruh. Nah, oleh karena itu, untuk menjaganya, Raja Ali Haji menciptakan sebuah karya yang menarik untuk didendangkan. Nah, sehingga dia menjadi salah satu pola untuk pembelajaran bahasa masyarakat. Dan itu terbukti ketika Belanda ingin menetapkan satu bahasa baku untuk pendidikan pribumi di Indonesia, salah satu karya yang dirujuk oleh Belanda itu adalah Gurindam 12. Pasal apa? Karena pada waktu itu karya bahasa Raja Ali Haji belum dibuat. Raja Ali Haji baru membuat tata bahasa pada tahun 1850. Ya, berapa tahun itu? 1847 ya, berarti 3 tahun sebelumnya Gurindam 12 sudah dibuat gitu. Nah itulah kira-kira Bang Hardi. Prof, kita sekarang mulai membahas Gurindam pasal per pasal. Ya. Dan sebentar lagi kami akan memutar dan setelah itu saya meminta Prof mengkomen ataupun menelaah, membuka makna sesungguhnya daripada pasal per pasal. Nah kita lihat di YouTube ini. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Silakan Prof, gimana kita lihat dari pasal 1 daripada isi daripada Gurindam 12 ini? Nah, ini yang menarik. Jadi itu saya katakan tadi bahwa Raja Ali Haji memperkenalkan Gurindam ini langsung kepada nilai religius, nilai ketuhanan, ya, nilai yang paling mutlak untuk manusia. Dia kan nilai yang penting itu adalah satu nilai religius. Nah, nanti nilai muamalah, hubungan kita sesama manusia, dan akhlak, dan nilai ibadah. Nah, Raja Ali Haji memulainya dengan nilai religius. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Jadi manusia, nah kalau mau namanya terbilang, ya harus melaksanakan ajaran agamanya. Nah itulah, itu sebabnya di dalam Islam saja, misalnya kalau anak lahir, itu diperkenalkan dengan agamanya dulu. Ya kan? Nah, diazankan atau diiqamatkan. Nah, ini dia. Nah, jadi pertama dia sudah dimulai dengan itu. Nah, kemudian nanti baru pengenalan hal-hal lain, misalnya mengenal yang empat, yaitu orang yang mengenal sebetulnya, yang sebenarnya, yaitu mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Ini yang dalam terminologi agama Islam disebut dengan akidah, ya, keyakinan keagamaan. Nah, inilah yang paling penting menurut Raja Ali Haji, yang pertama sekali dia harus ditanamkan pada jiwa manusia, dan itu harus sejak kecil. Ya, tak boleh nanti orang setelah dewasa baru diperkenalkannya agak berat gitu. Kalau sudah sejak kecil, sebetulnya apapun agama kita, jadi perkenalkanlah nilai-nilai keagamaan itu, nilai religius ini dalam hidup. Nah, mudah-mudahan dia berkembang ke depan akan lebih baik. Ya. Jadi seakan-akan Gurindam pertama ini dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esanya, ya? Nah, itu dia. Nah, jadi disinilah letaknya kalau kita kembali kepada Pancasila, walaupun Pancasila lahirnya kemudian ya. Bapak-bapak pendiri bangsa kita merumuskan ini,
bahwa sila pertama kita keturunan umat Islam, mungkin salah satu rujukannya adalah Gurindam 12, walaupun mereka tak menyebutkan itu, ya kan? Ya. Ya. Oke, kita dengar selanjutnya, Prof. Kita dengar lagi Gurindam yang pasal yang kedua. Ini Gurindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Nah, apa yang dapat kita ambil dari makna Gurindam kedua ini, pasal kedua ini? Nah, setelah kita mengenal tadi, setelah kita masih masuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan religius, yaitu ya pelaksanaan ibadah sebagai konsekuensi bahwa kita adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang dalam terminologi Islam, dalam konteks Islam, orang harus sholat, puasa, ya, zakat, dan berhaji. Yang dimulai dengan ya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Nah, kalau orang berarti sudah, itu artinya apa ya? Bahwa kalau orang sudah melaksanakan ini, dia betul-betul orang yang bertakwa dalam konteks Islam. Ya, itu berarti dia memang benar-benar takut kepada Tuhan. Karena dalam Islam juga dikatakan bahwa kehadiran kita dilahirkan atas kecintaan Allah, kecintaan Tuhan kepada kita, ya untuk beribadah, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, maka itu nilai-nilai ini yang diperkenalkan oleh Raja Ali Hadi terlebih dahulu, sesudah kita tadi mengenal agama kita, mengenal Tuhan kita, diri kita, dan selanjutnya. Nah, lalu dilanjutkan dengan beribadah. Nah, kita berarti menjalankan syariat-syariatnya. Ya, ya. Karena yang awal tadi mengenal agamanya, yang sekarang menjalankan syariat-syariatnya. Ya, itu nilai ibadah namanya. Ya, nilai ibadah. Karena ada kalimat yang paling luar biasa, barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Ya, karena kalau itu kan itu tadi ya, konteksnya kan Islam ya. Jadi ibadah yang paling utama dalam Islam itu adalah sholat. Nah, sembahyang. Nah, jadi kalau kita tak sholat, tidak sembahyang, apapun yang kita lakukan ya tak ada artinya sebetulnya. Ya, lemah sekali keimanannya gitu. Jadi di situ ada tentang sholat, ada zakat, dan juga haji ya? Ya, 5 rukun Islam itu lengkap di situ. Masya Allah. Ya. Prof. Sekarang kita coba yang mendengar kembali Gurindam pasal yang ketiga yang kembali kita dengar bersama. Ini Gurindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Nah, silakan Prof. Apa tanggapannya ini lagi? Nah, baru ya masuk kepada setelah itu tadi ya, setelah semuanya kan. Jadi ini sebetulnya juga settingnya adalah setting keyakinan keagamaan dulu. Nah, jadi apapun, dari mana masalah-masalah keimanan itu jangan persoalan nih ilmunya dulu, tetapi masalah keyakinannya dulu, keimanan dulu. Nah, itu barulah masuk ke persoalan. Nah, sekarang ini menyangkut unsur jasmaniah manusia.
Ya, unsur jasmania, nah itu mulai mata, telinga, lidah, tangan dan sebagainya. Kalau tak salah saya Pak Dr. Hadi pernah membahas ini dalam salah satu tulisan, bagus sekali itu ya. Dan pasal ini dalam era COVID ini pun menarik itu. Nah, Bisa bagaimana itu ceritanya tuh? Bagaimana ya? itu? Ya. Ya, jadi kita harus jaga mata kita. Ya kan, mata itu bukan berarti dari virus COVID-nya, tetapi ya dalam hal membaca dan sebagainya itu kita harus hati-hati, melihat sesuatu juga kita harus berhati-hati, karena kan ada banyak-banyak, ada informasi kan ada yang benar, ada yang salah, apalagi ke telinga dan sebagainya itu. Nah, jadi intinya ini kalau kita panjang lebar bukan. Nah, jadi intinya ini pasal ketiga persoalan bagaimana manusia harus memelihara unsur jasmaniahnya. Kalau unsur jasmaniah ini terpelihara, salah satu kewajiban kita pada diri kita sendiri itu insya Allah terjaga. Ya, mulai dari mata sampai ke kaki. Nah, tadi kalau kata saya dalam era COVID ini yang Batam ya lumayan juga ya masalahnya ya. Nah, itu sampai ke kaki juga tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat yang tak diperlukan misalnya itu ya dalam waktu sekarang. Betulnya bukan hanya itu saja, pokoknya memang Tuhan menciptakan kaki pada kita bukan untuk dipergunakan untuk berjalan misalnya kepada hal-hal yang tidak benar. Yang disebut di sini daripada berjalan membawa rugi gitu. Kalau kita kaitkan dengan milenial sekarang, kayaknya ini pun oke juga ya, karena dia kan mencoba mengingatkan bagaimana hari ini seseorang generasi milenial ini bisa melihat apa saja, mendengar apa saja, melakukan apa saja. Bagaimana, Prof? Ya, jadi inilah yang menarik Gurindam 12 ini. Kalau ibarat dia semacam sudah diprediksi itu dalam syair. Dalam Samaran Al-Muhimah, Raja Ali Haji juga memang sudah mengingatkan itu bahwa orang memang harus terus mengikuti perkembangan zaman dan itu sudah dititipkannya di dalam Gurindam 12. Nah itu tadi kalau kita mulai dari apa yang pertanyaan pertama Dr. Hardi tadi, nah itu apanya sangat kontekstual ya. Di dalam zaman apapun ya berlaku setelah era kita nanti ya setelah anak-anak yang kita sebut sekarang milenial ini menjadi dewasa seperti kita ya ini juga berlaku gitu. Nah itulah sebabnya Gurindam 12 memang sulit dikalahkan dan dari segi karya kata saya pernah saya mengatakan dan dalam beberapa kali kesempatan sebetulnya Gurindam ini adalah salah satu jenis saja dari jenis karya lama. Seperti pantun, syair, dan sebagainya. Artinya siapapun sebetulnya boleh membuat Gurindam. Tetapi kan tak banyak orang mau membuatnya. Mengapa? Karena dari segi penulisan, gitu, ketika dia sudah dibuat secara holistik lengkap seperti ini, kita mau mengatasinya itu agak sulit. Gitu. Ya, nah, jadi saya selalu menyarankan dalam kuliah pun kalau mahasiswa ada keinginan, nah itu kalau mau buat Gurindam pun harus ambil salah satu tema, tapi harus dibahas secara tuntas. Karena Raja Ali Haji ini sudah membahasnya untuk semua keperluan manusia dan dalam setiap zaman. Nah itu, ya. Karena ini kita intinya yang kita bahas pada pasal ketiga ini untuk menjaga urusan jasmania. Jasmania terpelihara, nah insya Allah manusia akan terpelihara. Sebagian. Nanti pada pasal keempat itu unsur rohania. Nah, pasal keempat. Kita dengar sekarang, ya. Prof. Pasal keempat. Ini Gurindam, pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar,
janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketul. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapih, sebelum mati didapat juga sapi. Nah, gimana Prof? Di mana inti dari pasal keempat ini? Ya bagus kita lanjut ya pada keempat ya pasal keempat ya mulai hati ya. Nah ini hati dan dalam kajian ilmiah pun hati inilah memang penyebab dari seluruhnya. Kalau orang Islam kan merujuk kepada hadis Rasulullah ya. Nah, hati menjadi punca dari segala-galanya. Nah jadi jati diri manusia, karakter manusia itu ditentukan oleh hati. Cuma hati ini paling dekat dengan Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan itu dia terletak pada lapisan yang paling dalam, namanya sir. Nah, sir itu keluarlah nanti ya semacam potensi diri. Nah, potensi diri itu akan mengalami dua macam motivasi atau dua macam dorongan. Dorongan pertama itu namanya dorongan ilahiyah. Nah, ini dorongan ilahiyah adalah dorongan yang memang langsung dari Tuhan. Siapa yang banyak menerima dorongan ilahiyah ini, terutama kan melalui pendidikan. Itu sebab tadi harus dimulai barang siapa tiada mengenal agama. Nah, kita balik lagi ke sana. Ya kan? Harus diberi dengan nilai-nilai keagamaan supaya apa? Dorongan ilahiyahnya tinggi, kuat gitu. Nah, satu lagi dorongan saitaniah. Kalau siapa yang lebih banyak kepada dorongan saitaniah, dia akibatnya karakternya buruk, ya kan? Kepribadiannya buruk. Nah, itu hati itu kerajaan di dalam tubuh, kalau dalam segala anggota pun roboh. Nah, langsung hati inilah yang menyebabkan penyakit batinnya itu. Nah, kalau tadi jasmania, rohaniah ini ya sumbernya dari hati. Ada orang dengki, ya mengumpat memudi yang tak benar, marah itu kan tercela sebetulnya. Untuk apa kita marah-marah gitu. Nah, dalam konteks yang terlalu paling memancing emosi pun sebetulnya kita tak perlu marah karena tak ada pekerjaan bisa diselesaikan dengan marah. Nah, kemudian apalagi berbohong. Bohong ini menarik sekali perbandingan analogi yang dibuat oleh Raja Al-Haji. Orang berbohong itu ibarat mulutnya macam pekung. Pekung kan kalau kita di sini tahu, tetapi teman-teman kita di luar Kepulauan Riau banyak yang tak tahu. Pekung itu kan kudis ya, kudis yang berbau yang paling tidak enak dan kudis itu besar sekali, itu pekung. Nah, itu kan memang sesuatu ya kecelakaan dalam hidup lah. Nah, kemudian tanda orang yang amat celaka aib dirinya, dia tak tahu aib dirinya ya. Aib orang dia cepat tuh. Nah, ini kan juga karena hati. Kemudian jangan kita bakil, kikir, ya kan. Nah, kemudian jangan kasar, perkataan tak boleh kotor. Nah, kemudian kalau kita benar atau kita salah, orang lain dong yang tahu, bukan kita. Kalau kita pasti kita benar saja. Nah, itu harus kita terima secara objektif, ya. Nah, walaupun mungkin saja orang membuat penilaian salah, salah kepada Bang Hardi, salah juga pada kita, ya tak apa-apa, biar saja. Karena kita mungkin dapat berhujah kepada mereka, beri argumentasi apa yang Anda nilai tentang saya itu salah. Kemudian takabur, nah, ini memang tidak boleh, ya, besar cakap kata orang, bukan cakap lawan tak cakap itu bukan, tapi besar buat tak ada isi gitu ya. Nah, ini kata Raja Al-Haji menarik nih, pekerjaan takabur jangan direpih, sebelum mati didapat juga sepi ya. Nah, ini banyak juga orang tak tahu sepi itu apa. Akibat buruknya itu kita sebelum meninggal kita dua kena itu kalau menurut Raja Al-Haji. Ini kan kajian-kajiannya kan mendalam kajian Raja Al-Haji. Mungkin dilihat dari pengalaman-pengalaman selama ini ya. Jadi siapapun yang melakukan takabur tadi, ya berkata bahwa segala-galanya dia yang lebih mengetahui atau apa, nah dia akan dapat akibat buruknya sebelum dia meninggal lagi. Nah itu pasal yang keempat ya. Nah jadi intinya adalah bahwa pasal keempat ini mengenai hati. Hati kan banyak dibuat orang lagu dan sebagainya itu. Nah ini sebetulnya kalau memang acara kita ini diikuti kalangan milenial, nah saya ingin menjelaskan juga bahwa karya Raja Al-Haji ini boleh dibuat kalau udah cabang seni yang macam-macam lagi. Bisa langsung teksnya itu digunakan atau teks itu sebagai sumber ilham untuk kreativitas kita yang lain. Berapa banyak orang bercerita tentang hati.
ya kan, dalam nyanyian, dalam puisi dan lain-lain. Nah, mungkin saja sumbernya antara lain karya Gurindam 12 karya Raja Haji. Ya, begitu Bang Hadi. Ya, saya lihat di pasal ini mengena sekali pada milenial. Karena ada barang siapa melakukan perkataan kotor, mulutnya. Iya. Ya. Jadi Ya. ujian kebencian hari ini banyak sekali, Ya. Prof. Nah, Kemudian di medsos tanpa terkendali Ya. informasi. Ya. Saya kira ini kekinian sekali nih. Dan ini menjadi catatan penting bagi generasi milenial. Kalau dia paham terhadap pasal ini, sebenarnya tidak ada masalah dengan undang-undang ITE itu. Tak ada ya. Andaikan ini semua diterapkan, apapun sebetulnya tak akan menyentuh kita, ya kan? Karena memang kalau nilai yang ada di dalam Gurindam 12 atau ajaran lah yang ada di dalam Gurindam 12 ini bisa dilaksanakan, jangankan 100%, 80% saja oleh manusia, nah insya Allah dia akan bebas dari segala hal kemanusiaan. Ya. Ya, kita teruskan. Prof, ini masih banyak karena Gurindam 12 kita baru kelima. Ya. Nah, kita kembali dengarkan Gurindam 12 dengan pasal yang kelima. Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Silakan Prof, tanggapan, bukan tanggapan, telaah Prof terhadap Gurindam yang kelima ini. Ya. Nah, pasal kelima itu persoalan ya, jika hendak mengenal orang berbangsa, ini menarik ya. Nah, bangsa ini kan juga dalam memang tamadun kita sebetulnya Melayu dan tamadun Nusantara lah, bahwa orang dikatakan bertamadun tinggi itu kalau menjunjung tinggi budi bahasa. Nah, itu sebabnya Raja Ali Haji mengatakan, nah kalau orang yang menjunjung tinggi ini budi bahasanya dijunjung tinggi, bahasanya bagus, bahasanya sopan, yang di dalam terminologi badan bahasa disebut bahasa benar dan baik. Benar itu artinya tata bahasanya benar, baik itu artinya sopan sesuai dengan konteksnya. Nah, berarti dia memang orang terhormat, ya. Nah, jadi kenapa? Karena perilaku manusia yang pertama sekali yang dapat dilihat orang, yang lain-lain boleh kita sembunyikan. Tetapi kalau soal bahasa tak bisa disembunyikan. Nah, ini apa? Orang melihat kita, orang melihat karakter kita dari sudut bahasa kita. Itu sebabnya bangsa kita, bangsa Indonesia, suku apapun kebanyakannya, itu masalah bahasa ini sangat mereka jagakan. Memang ada kelihatan ya, beberapa suku kita bahasanya agak keras gitu, kelihatannya keras gitu ya. Tetapi sebetulnya itu unsur lahiriah saja dia keras. Ketika dia mengekspresikan dalam nyanyian dan sebagainya, itu nampak sekali kelembutannya. Kenapa? Karena ajaran budi pekerti bangsa kita, bangsa Indonesia atau rumpun Melayu lah secara umum, itu memang sangat menjaga budi bahasa ini. Dan itu jugalah yang membuat, ya kalau untuk Melayu ya, orang Belanda jadi tertarik untuk mengangkat bahasa Melayu ini jadi bahasa di sekolah-sekolah di Nusantara pada masa pemerintahan Belanda. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya kita harus tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kita lakukan apa yang memang betul bermanfaat, berfaedah, nah kita akan berbahagia. Nah, kemudian orang mulia itu kalau kelakuannya baik, ya. Kemudian orang berilmu itu dia selalu belajar, dia selalu bertanya. Ya kan? Aneh ya kalau orang berilmu tapi tak belajar, tidak bertanya, tak pernah menulis, ya, tak pernah bincang-bincang macam ini, tak saling berbagi ilmu pengetahuan, gitu. Aneh juga. Jadi tidak cakap. Memang betul lah diam itu baik, tapi kalau diam melulu kan kacau. Ya. Jadi dia harus cakap, jangan tak cakap. Ya, itu dia kan. Ya, tapi betul. memang ada penekanan di pasal kelima ini mengenai ilmu, dan itu tentu pendidikan. Dan ini juga pesan kita kepada
generasi milenial, bahwa di situ Ya. letak juga orang tergantung pada ilmunya. Kira-kira gimana nih, Prof? Prof kan di kampus sekarang di bidang ilmu pendidikan. Ya, kunci kemajuan itu kan memang ilmu itu. Itu sebabnya ada orang ya kadang dia mau mempertahankan. Contoh di bahasanya saja dulu, mau mempertahankan betul gaya klasik Raja Ali Haji dalam kehidupannya sekarang. Ya tak bisa. Kalau ada Raja Ali Haji pun dia pasti Raja Ali Haji marah juga. Mengapa kalian tak ikut perkembangan zaman? Katanya. Tetap harus diikuti perkembangan zaman. Tetapi nilai-nilainya itu tetaplah harus dijaga, nilai kita gitu ya. Jangan kita belajar tentang barat, kita berpindah menjadi orang barat. Atau istilah Indonesianya kan ke barat-baratan. Ya kan, belajar dengan orang Tionghoa, kita ke Tionghoa-Tionghoaan. Tak bisa seperti itu. Nah, jati diri kita harus kita pertahankan, tetapi ilmunya itu harus semuanya dipelajari. Nah, kuncinya memang di situ. Nah, inilah kata saya, dalam perjalanan hidup tadi, setelah dikenalkan dengan nilai-nilai dasar yang penting tadi, nilai ketuhanan dan lain, nah ini sekarang yang harus dilakukan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Nah, adik-adik kita yang milenial sekarang, nah ini masa mereka ini. Ya kan? Kalau mereka hebat dalam ini, nah nanti ke depan mereka akan jadi orang yang berguna. Tapi kalau mereka gagal di sini, nah ini bahaya bagi mereka ke depan. Bukan bahaya bagi mereka saja, tetapi bahaya bagi bangsa ini. Ya kan, bangsa yang tergerus hidupnya di dunia ini kita lihat dalam sejarah itu adalah orang yang melupakan ilmu pengetahuan. Ya kan, makin hebat orang mengembangkan ilmu pengetahuan, makin hebat dia. Nah, itu yang harus dijaga. Peradaban besar itu karena adanya ilmu pengetahuan. Ya kan, peradaban Islam yang besar dulu karena ilmu pengetahuannya berkembang pesat. Nah, gitu juga sebetulnya Melayu. Nah, kalau sekarang kita banyak juga orang Melayu sekarang dengan Melayu dulu ya mana lebih hebat ya. Saya pikir ada yang dulunya hebat, nah ada juga sekarangnya hebat juga. Ya. Ada orang pada zamannya, ada zaman, ada orangnya. Ya. Kita teruskan ke pasal ke-6. Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Melihat pasal ke-6 ini tentang persahabatan, Prof. Ya. Dan sahabat ini sekarang banyak orang sahabatnya di dunia maya. Sahabatnya di Facebook, sahabatnya di Instagram. Ya. Sahabat di sampingnya dia lupa. Nah, gimana memasukkan pasal ke-6 ini dengan keadaan milenial sekarang ini? Ya, apapun perkembangan teknologi, ya, tapi kita jangan melupakan hal-hal yang berhakiki, ya, bahwa bersahabat yang sebenarnya yang kita tahu. Seperti saya tahu kan Bang Hardi misalnya, walaupun kita jarang bertemu, nah itu kan jauh lebih penting dibandingkan kalau kita ya hanya sekadar di dunia maya saja, apalagi tak saling kenal nama pakai nama samaran dan sebagainya. Jadi perkembangan teknologi harus diikuti, tetapi nilai-nilai yang dasar pada kita itu tak boleh dilupakan. Ya kan? Jadi ini bukan hanya soal tadi sahabat, tetapi sebetulnya orang-orang yang terdekat dengan kita. Sahabat harus dijadikan obat. Nah, kadang-kadang anak-anak muda kan tak ngerti apa yang maksudnya dijadikan obat, bukan seperti aspirin, ya. Tetapi maksudnya adalah susah kita samalah susah, senang kita sama senang. Ada juga orang yang kalau kita waktu senang ya dia mau, ya kan? Ya. Tetapi waktu kita sudah susah dia tinggalkan. Nah, itu tidak baik, itu tidak benar. Dalam budaya apapun, bukan hanya budaya kita, budaya manapun tak mengenal cara persahabatan seperti itu. Dia kan malah sahabat yang baik itu kalau dia nampak kita agak melenceng, dia langsung ingatkan. Soal kita marah kepada dia, ya dia tak peduli. Yang penting katanya saya harus jaga sahabat saya. Nah itu, kemudian juga guru. Nah ini, guru harus tetap guru dong. Ya kan, guru harus selamanya dia guru, dia harus pendidik. Nah kalau kita lihat media-media sekarang, media massa, kasihan juga. Ada orang yang katanya berprofesi guru, tetapi dia tidak bertindak sebagai guru. Ini kan bahaya. Itu sebabnya kata Raja Haji, cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru.
Ya, teru artinya musuh kita. Artinya guru itu memberikan pendidikan yang memang baik ya kepada kita, gitu loh. Nah, ini juga menarik nih, cari olehmu akan istri. Ya, yang boleh menyerahkan diri. Ya. Nah, apa itu? Ini kalau saya ambil teks versi Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, kalau yang ada selama ini ya, itu adalah yang boleh menyerahkan diri. Coba perhatikan, beda artinya. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Bagi suami, itu artinya kita harus mencari istri yang boleh menyerahkan diri kepada kita. Padahal ini kan sudut pandang suami, laki-laki. Ya? Nah, menurut Takdir Ali Sabana, teks yang beliau temukan itu adalah cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Apa artinya? Suami boleh menyerahkan diri kepada istrinya. Jadi kalau suami ada kegundahan hati, ya tak enak hati pada hari itu, balik kerja dan sebagainya, dia langsung mengatakan, Bu, Ma, ya, atau Mam, atau apapun lah. Nah, hari ini saya, nah begitu. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi kadang-kadang orang selalu dinegatifkan. Kalau begitu Raja Ali Haji ini lebih memuja laki-laki. Tidak. Malah kalau mau disebut pelopor emansipasi itu adalah Raja Ali Haji dengan syair Abdul Muluk itu. Ya kan tokoh utamanya Siti Rafi'ah yang merebut kemerdekaan itu. Nah, jadi sebetulnya yang dimaksudkan oleh Raja Ali Haji ini kita kalau dapat mencari istri yang baik itu adalah istri yang suaminya boleh menyatakan apapun terhadap istri. Nah, Kata ini yang anak milenial tempat curhat ya. Ya, itu. Ya, itulah. Ya, mencurahkan hati. Perasaannya. Ya. Tempat Itu istri. berkeluh Nah, kesah. kemudian jadi dia tak mengeluh kalau suaminya pulang gitu, menceritakan macam-macam dia tak mengeluh. Ada juga kan kalau kurang baik dia menjaga nilainya, ya abangnya yang mengeluh terus. Dia kan kapan gembiranya misalnya. Kemudian cari olehmu akan kawan. Nah, ini juga penting nih oleh anak-anak muda sekarang. Nah, pilih orang ya segala orang yang setiawan. Jadi teman kita itu kalau kita berteman cari yang memang orang-orang yang setia. Ya, setia itu apa? Kita menjaga dia, dia menjaga kita. Itu untuk adik-adik kami. Ya, nah jadi jangan orang yang suka pada waktu kita gembira saja. Nah ini ujian kita berteman itu seperti itu. Ujian kita bersaudara itu seperti itu. Nah itu sebetulnya bukan kita dalam arti pertemanan kecil itu saja, dalam lingkup kecil juga. Kita berteman dalam arti dalam satu kampung, kita berteman dalam arti satu negeri. Ketika kita orang dalam satu provinsi ini, maka semua orang provinsi Pulau Riau ini adalah teman kita, saudara kita yang harus kita saling menjaga. Begitu kita masuk skop yang lebih luas, kita sebagai bangsa Indonesia, maka seluruh bangsa ini adalah bangsa kita. Sakit satu orang, kita akan merasakan semuanya. Betul. Itu sebetulnya nilai yang ingin disampaikan oleh Raja Haji. Memang luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian cari oleh abdi. Abdi ini yang menolong kita. Jangan salah. Ini kan bahasa klasik. Jadi abdi itu bukan artinya pesuruh-suruh gitu, tapi orang yang menolong kita. Nah, mesti ada sedikit budi, artinya katanya ada akal lah, ya. Artinya dia berbudi baik, orangnya baik gitu. Kalau kita mencari orang-orang yang membantu kita. Tapi kalau dia punya niat dia jelek kan bahaya. Kalau dia membantu kita, dia dekat dengan kita, nah tapi dia punya nilai jelek itu kan dalam sinetron pun pernah dilihat kan, tidak bagus. Oke. Jadi ini ya Pak Bang Adi. Ya, saya kira di ujung pada pasal ke-6 ini kalimat yang paling baik. Karena hari ini banyak orang merasa dia tidak mendapatkan satu yang chemistry antara yang dia bantu ataupun yang membantunya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Nah, itu dia yang ini betul. Itu catatan Bang Hardi itu menarik sekali. Nah, padahal kan tak ada manusia ini yang bisa berkembang sendiri, ya itu dah memang takdir Tuhan pada kita bahwa kita memang harus bekerja sama ya. Nah, jadi inilah yang paling penting saya kira untuk pasal yang ini. Kalau ini kita dan ini kita terapkan dalam hidup, mudah-mudahan siapapun dia akan bisa berkembang dengan baik. Istilah kita selalu tuh ya janganlah kalau kita mau menghidupkan lilin kita jangan dimatikan lilin orang. Iya betul. Itu kalimat Prof yang luar biasa saya dapat. Sama lilinnya, andai kan semua lilin Kepulauan Riau ini dipasangkan dan dia hidup itu, dia ditembus angin sepoi-sepoi, betapa cemerlangnya Kepulauan Riau ini. Luar biasa ini. Ya kan? Ini
ada orang dipojokkan untuk berjuang saja, tetapi mereka pula yang ditekan. Itu sudah bahaya dong. Ya, nggak mungkin itu. Kayaknya Prof nih pukul anak sindir menantu nih. Nggak putus-putus. Ya. Kita lanjut ke pasal ke-7. Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share.